Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan membahas kita dan kajian kita berkaitan dengan tafsir surah Al-Asr yang pada waktu itu kita bahas di masjid kita, Masjid Imam Syafi'i, yang dimana kita terhenti pada pembahasan ayat yang ketiga ketika Allah Jalla Jalaluh menjelaskan tentang kriteria orang yang sukses di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat kelak. Kriteria yang pertama berkaitan tentang masalah iman, bahwasannya orang yang sukses di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak, dia harus menyatakan iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita sudah kupas tuntas tentang permasalahan iman kepada Allah Jalla wa'ala. Begitupun juga untuk kriteria yang kedua, wa amilus salihat. Orang yang beriman, selain beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dia harus melakukan amal saleh. Dan kita sudah membahas dua dari kriteria amal saleh. Amal saleh itu kriterianya ada tiga. Satu perbuatan, satu amalan dikatakan saleh jika perbuatan atau amalan tersebut terbangun di atas tiga kondisi berikut ini. Yang pertama, ayyabaniya al-amalu alal aqidah as-sahihah. Terbangunnya amalan tersebut di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar, yaitu Islam. Seseorang ingin dianggap perbuatannya atau amalannya saleh, dia harus menyatakan iman dulu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ungkapan iman tersebut ketika dia tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Baru dia dianggap beriman. Artinya non muslim atau kafir jika ingin menyatakan iman dan Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, la yuqalu mu'minun wala muslimun hatta yaqula syahadatain. Tidaklah seseorang itu dikatakan mukmin atau muslim sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu tentang iman ini, kupas tuntas kita. Kemudian yang kedua, kriteria daripada amal saleh tersebut ayyakunal amilu mukhlishan lillah.
Kita alhamdulillah sudah mendapatkan iman tersebut, yang wajib untuk kita jaga sampai kita meninggal kelak. Jangan sampai iman dan Islam ini lepas dari diri kita. Ini modal kita untuk masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk dalam surga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang menyatakan Islam untuk Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, nikmat ini sudah kita dapatkan. Tapi perbuatan kita, amalan kita baru dianggap soleh ketika kita beramalnya, beribadahnya dengan ikhlas. Ya. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada manusia ini kecuali beribadah kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas. Lillahi ta'ala. Berkaitan dengan ibadah salat ikhlas, berkaitan dengan menaikkan zakat ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dan lain sebagainya. Bahkan hal ini menjadi pengakuan kita di dalam salat. Ya, di dalam surah Al-An'am ada satu bacaan yang kemudian bacaan ini menjadi doa istiftah atau ibtitah. Ada sekitar 9 doa istiftah atau ibtitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah doa istiftah atau ibtitah yang panjang itu, dan kutipannya ada satu pengakuan kita dalam kalimat tersebut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya salat yang aku laksanakan ini untukmu, karenamu, lillahi ta'ala. Wa nusuki, beribadah, kata-kata nusuk itu secara umumnya artinya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya ibadahku. Tapi secara khusus nanti apa yang kita hadapi beberapa minggu setelah ini, yaitu kurbanku. Ya Allah, aku berkorban untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk kita melakukan kehidupan ini, kita belajar, kita bekerja, kita kawin, karenamu ya Allah, engkau yang perintahkan itu semua. Dan kalau toh harus mati dan mangkat, karenamu juga ya Allah. Dan itu pengakuan kita sebagai wujud orang yang mengikhlaskan diri dalam masalah beramal dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita beribadahnya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka baru perbuatan kita atau amalan kita dianggap soleh. Dan kita sudah membahas kemarin pada kesempatan yang lalu, lawan daripada ikhlas apa? Asyirku. Riya termasuk bagian syirik. Tapi lawan daripada ikhlas yang sebenarnya itu adalah asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Syirik ada dua. Ada asyirkul akbar, syirik besar, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas. Kemudian ada asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Nah, syirik kecil inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil? Masih ingat? Kalau syirik besar, kalau kita hidup di dunia ini, kita melakukan syirik besar. Datang ke dukun, peramal, atau paranormal, itu syirik besar. Datang ke kuburan, mencari wangsit, itu syirik besar. Ya, apalagi bertawassul dengan ahli kubur, itu syirik besar. Kemudian percaya dengan benda-benda, ada keyakinan benda ini ada keramatnya, sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya, ini syirik besar. Atau bahkan menduakan Allah Jalla Jalaluhu dalam masalah ibadah. Ya, menyembah selain Allah Jalla wa'ala misalnya, atau selain menyembah Allah Jalla wa'ala juga menyembah selain Allah. Makanya kata sahabat jalil Abdullah ibnu Abbas berkaitan tentang din dan agama ini, seluruh agama
selain Islam tentunya, apapun agamanya selain Islam, entah itu Konghucu, Buddha, Hindu, Nasara, Yahudi, mereka itu selain kafirin, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Jalla wa'ala, sekaligus mereka itu musyrikin, sekaligus mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Dan syirik yang mereka lakukan adalah syirik besar. Makanya kata beliau radhiyallahu anhuma, ma ara rajulan asyraku billahi minal yahud wan nasara. Aku tidak pernah melihat orang paling syiriknya orang kepada Allah Jalla wa'ala. Aku tidak pernah melihat manusia paling syiriknya manusia kepada Allah Jalla Jalaluh kecuali kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kok bisa begitu? Orang Yahudi dan Nasrani paling syiriknya manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Abdullah bin Abbas, kita lihat orang Yahudi menjadikan Nabi Allah Uzair sebagai anak Allah, dan mereka menyembah Nabi Allah Uzair. Dan ini adalah kesyirikan yang sangat luar biasa. Kaum Nasrani, Kristen, apapun Kristennya, entah itu Anglikan, Protestan, wala Katolik, wala Ortodok, mereka menganggap Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai apa? Anak Allah. Dan mereka menganggap sebagai Tuhan. Dan ini adalah kesyirikan yang sangat luar biasa. Makanya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ketika seseorang di muka bumi ini melakukan perbuatan syirik besar tersebut, maka membuat rontok seluruh amal solehnya, gugur pahala dari perbuatan baik yang pernah dia kerjakan. Ya, percuma dia sholat jika dia sekiranya itu masih suka datang ke kuburan mencari wangsit. Percuma dia tersebut menunaikan ibadah zakat jika dia tersebut masih suka datang ke dukun, peramal dan paranormal. Percuma dia tersebut melakukan ibadah siam, ibadah puasa, jika dia tersebut masih suka mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mara bahaya. Percuma dia tersebut melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah jika masih melakukan perbuatan syirik besar ini. Kenapa? Enggak ada pahalanya sama sekali orang tersebut. Kata Allah Jalla wa'ala, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Sedikit saja engkau melakukan perbuatan syirik besar, maka itu yang membuat rontok dan gugur pahala dari perbuatan baik yang engkau lakukan. Beda dengan syirik kecil, seperti riya misalnya. Seseorang sholat zuhur misalnya, riya atau sum'ah, ya, dia niatan tidak ikhlas, tapi dia sholat dikarenakan ada keinginan dia agar manusia yang ada di sebelahnya memuji dia tentang kebaikan dia. Nah, itu yang menggugurkan cuma sebatas sholat zuhurnya saja. Tahu-tahu ketika sholat asar dia ikhlas lagi mengerjakannya. Sholat asarnya ada nilai pahalanya enggak? Ada. Tapi yang tidak dianggap oleh Allah Jalla Jalaluh adalah apa? Sholat zuhur yang dikarenakan dia tersebut melakukan syirik kecil, yaitu salah satu daripada syirik kecil itu adalah riya dan sum'ah. Jelas perbedaannya? Jadi kalau syirik besar itu merontokkan seluruh amal soleh yang kita kerjakan ketika di dunia ini, ya, sedangkan syirik kecil itu cuma merontokkan sebatas amalan yang sebab dia melakukan itu riya dan sum'ah. Jelas ikhwan? Jelas akhwat tentang perbedaan yang pertama ini antara syirik besar dengan syirik kecil? Perbedaan yang kedua berkaitan tentang di akhirat kelak. Seseorang meninggal dunia masih membawa dosa syirik besar. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia datang ke dukun dan peramal. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia tersebut mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang sanggup untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mara bahaya. Meninggal dunia
belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia datang ke kuburan mencari wangsit atau bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar yang pernah dia kerjakan, maka dipastikan tempatnya di mana? Siksa api neraka, kekal abadi di dalamnya. Makanya dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 72, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik, syirik di sini syirik besar, yang dimana syirik besar tersebut dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu, tidak ada ampunan. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Ya, jika toh dibawa mati berkaitan dengan dosa-dosa tersebut, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu, kecuali syirik besar. Kalau syirik besar tidak ada ampun lagi. Makanya Allah juga menerangkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Dua kali Allah menyebutkan. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidaklah mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Syirik apa di sini? Syirik besar. Syirik yang bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati. Tapi kalau sekiranya di antara kita dulu pernah jadi koboi, jadi jenggo, saking pinginnya jadi koboi dan jenggo, melakukan kekebalan tuh, pakai apa? Minyak bintang. Syirik nggak pakai minyak bintang itu? Iya, syirik. Subhanallah, ajian ini, ajian itu, sengat jiwa, sengat semut. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah, taubat dia taubatan nasuha, taubat dari yang namanya minyak bintang, wala sengatan ini sengatan itu, wala ajian ini ajian itu. Taubat taubatan nasuha. Diterima nggak taubatnya? Diterima ketika dia masih hidup. Kata Nabi SAW, Innallaha yakbal taubatal abdi ma'alam yugargir. Sesungguhnya Allah selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan. Tapi ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan, ya, artinya meninggal dunia, itu susah, termasuk dosa kesyirikan berkaitan dengan syirik besar. Tapi sebelum meninggal masih selama ruh masih dikandung badan, kita taubatan nasuha, termasuk berkaitan dengan syirik besar ini, Allah ampuni. Tapi kalau syirik besar itu dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar, dipastikan Allah Jalla Jalaluhu tidak mengampuni dosanya. Dan tempatnya apa? Wa ma'wahun nar, siksa api neraka, kekal abadi di dalamnya. Tapi kalau dosa-dosa lainnya, itu hukumnya apa kalau di akhirat kelak? Misalnya meninggal dunia dalam kondisi ya narkoba, ya, minum pil koplo, nggak ada minum koplo, nggak ada pil koplo, tahu-tahu air tapai ditunggu 3 hari sampai 1 minggu, saking pinginnya mabuk, meninggal. Gimana hukumnya di akhirat kelak? Tahta masyiatillah, di bawah apa? Kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi selain syirik besar tersebut, hukumnya apa? Tahta masyiatillah, insya'a adzabah. Kalau Allah Jalla wa'ala berkehendak, Allah bisa saja mengadab dia. Artinya orang yang meninggal dalam kondisi berzina, minum khamar, berjudi, mampir dulu ke dalam siksa api neraka. Wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya. Jelas? Nah, tapi tidak dengan syirik besar. Gak ada ampunan lagi. Kalau dia meninggal, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar tersebut. Tapi beda dengan syirik kecil.
Kalau syirik kecil ternyata ketika di dunia menyumbangnya riya, sum'ah. Kemudian sholatnya juga pernah riya atau sum'ah, atau mungkin bersumpah atas nama selain Allah. Atau dia tujuan beribadah tapi untuk mendapatkan dunia. Itu pun juga syirik kecil. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari itu semua, maka hukumnya di akhirat kelak apa? Sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allahu Jalla Jalaluh. Kalau Allah berkehendak, ya Allah mengazabnya terlebih dahulu. Tapi jika Allah juga berkehendak, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, perbedaannya ketika berkaitan dengan kehidupan dunia. Yang kedua, perbedaannya ketika nanti di akhirat kelak. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Bapak-bapak yang ngantuk jelas? Alhamdulillah. Baik, syirik kecil. Di antara syirik kecil tersebut adalah al-halifu bi ghairillah, bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluh. Ya. Di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, artinya atas nama siapa? Atas nama makhluk, demi bapakku, demi ibuku, demi anakku, ya, demi malaikat Jibril, demi Ka'bah, demi Rasulullah, ya kan? Rasulullah makhluk. Tidak boleh kita bersumpah atas nama Rasulullah. Kadang di antara kita ini selain bersumpah atas nama Allah, juga menggiringkan dan mengiringkan bersumpahnya atas nama siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun juga tidak boleh, termasuk syirik. Orang yang bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluh, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian tersebut bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Demi ayahku, demi ibuku, demi kakekku, demi nenekku, demi nenek moyangku. Haram. Syirik. Ya. Fa in kana halifan, kalau toh kita ini harus bersumpah juga untuk membenarkan perkataan kita bahwasanya kita memang benar berkata yang demikian, atau untuk mengingkari sesuatu dari ucapan kita dan perbuatan kita. Kita tidak pernah melakukan perbuatan itu misalnya. Orang menuduhkan kita melakukan itu. Maka apa yang kita lakukan untuk mengingkari tuduhan mereka? Falyahlif billah. Maka bersumpahlah atas nama siapa? Allahu Jalla wa'ala. Demi Allah, wallahi, aku tidak pernah melakukan perbuatan itu. Jadi tidak boleh untuk bersumpah atas nama selain Allah Jalla wa'ala. Dan itu kategorinya apa? Syirik kecil. Makanya kata sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud, jika sekiranya aku ini bersumpah atas nama Allah tapi aku dusta, demi Allah aku tidak pernah melakukan itu, padahal dia melakukan, bohong. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai ketimbang aku bersumpah atas nama selain Allah Jalla wa'ala, meskipun aku benar. Demi Allah aku tidak pernah melakukan itu, memang benar. Demi Rasulullah aku tidak pernah melakukan perbuatan itu. Demi bapakku, demi ibuku, aku tidak pernah melakukan perbuatan itu. Memang benar, dia tidak pernah melakukan perbuatan itu. Tapi dia bersumpahnya atas nama selain Allah.
Kata Abdullah ibnu Mas'ud yang pertama tadi, aku bersumpah atas nama Allah, bohong, aku lebih sukai ketimbang aku bersumpah atas nama selain Allah meskipun aku benar. Kenapa? Karena bersumpah atas nama selain, atau bersumpah atas nama Allah Jalla Jalaluhu meskipun bohong, hukumnya apa? Sebatas dosa, fasik, bukan kesyirikan. Tapi kalau orang bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluhu, hukumnya apa? Syirik. Meskipun syiriknya kadarnya apa? Syirik kecil, ya. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhwati fid din, azani wa azakum Allah, Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, jika seharusnya kita ini harus bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Jalla wa Ala, bukan atas nama selain Allah Jalla wa Ala. Jika di antara kita bersumpah atas nama selain Allah Jalla wa Ala, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, yang kedua, termasuk syirik juga, syirik berkaitan dengan ucapan kita, lafaz yang kita lafalkan. Dengan ucapan seperti ini misalnya, kalau nggak ada ente, kalau sudah ada ikam nih kayaknya aku ngalih bandang hidup nah. Iya kan? Ya kalau ikam meninggal siapa payung aku kenana? Nah itu syirik, itu ucapan kesyirikan. Iya kan? Makanya di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam An-Nasai dari sahabat Qutailah, anna Yahudiyan, ada seorang Yahudi, atan Nabi SAW, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Yahudi ini berkata kepada Nabi SAW, innakum tusyrikun, kalian ini para pelaku syirik, kalian ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Apa itu kata Rasulullah? Taquluna, kalian berkata Masya Allah wa syi'ta. Mereka, teman-temanmu itu wahai Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, itu berkata Masya Allah wa syi'ta, ya, dengan kehendak Allah Jalla Jalaluhu dan kehendakmu wahai Muhammad. Subhanallah. Atau karena Allah dan karenamu wahai Muhammad. Bahkan di antara kalian juga wa taquluna wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini semua kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada para sahabat, fa'amarahum an-nabiy SAW idza aradu an yahlifu an yaqul wa rabbul Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, hei kalian, para sahabatku, jika kalian bersumpah ingin menyebutkan kata Ka'bah, maka sebelumnya ucapkan wa rabbul Ka'bah. Di bawah dirangkai dengan ucapan Rabb. Rabb itu artinya Tuhan. Wa rabbul Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, yaitu siapa? Allah Jalla wa Ala. Dan kalian jika ingin berucap tentang kehendak Allah Jalla Jalaluhu, Masya Allah, ya, summa syi'ta, summa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Subhanallah, sebelumnya ini adalah kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah terbangunnya masjid ini semua adalah kehendak Allah Jalla wa Ala. Kemudian antum semua. Kemudian antum sebelum semua. Kemudian kehendak antum semua. Perkataan dengan kata-kata thumma itu kan artinya apa? Kemudian, ya, atau setelah, kita katakan bisa seperti itu. Dan itu kenapa tidak boleh menggunakan huruf waw? Waw itu kan artinya dan. Artinya itu dalam bahasa nahwu, kalau kita belajar bahasa Arab, itu adalah ataf. Dan kalau ataf itu artinya berangkaian, bersamaan. Taswiyah, artinya sama. Kehendak Allah dan kehendak kalian. Itu tidak boleh yang demikian. Itu syirik. Meskipun sebatas syirik kecil saja. Tapi yang ada, yang boleh apa? Masya Allah, antum punya ikhtiar, antum ada usaha, antum yang dulu yang mengusulkan. Cuma Allah Jalla Jalaluhu harus kita dahulukan.
Makanya kita menggunakan kata-kata tsumma. Kalau kata-kata tsumma itu yaqtadi at-tartib wa ta'qib. Tsumma itu artinya adalah sesuatu yang tertib, datang setelahnya. Ya kan, datang setelahnya. Maksudnya jika kita mengatakan dakhala Aliyun wa Muhammadun ilal fasl. Muhammad dan Ali masuk ke kelas. Iya kan? Artinya kalau menggunakan waw berarti bersama-sama atau ada yang duluan? Bersama-sama, sama-sama masuk nih. Tapi kalau kita mengatakan dakhala Aliyun summa Muhammadun ilal fasl. Ali masuk ke dalam kelas, kemudian Muhammad masuk. Berarti siapa yang duluan? Ali, baru Muhammad. Ya, berarti apa? Kita katakan di sini kehendak Allah lebih kita dahulukan. Ini semua atas kekuasaan Allah dan masyiat Allah, kehendaknya Allah dan keinginannya Allah. Kemudian kehendak antum semua. Jelas? Nah, itu tidak kesyirikan. Ya, apalagi dengan bahasa kita kadang ini perkataan nih kesyirikan nih kadang. Ya Allah, ini panas nih hari, Masya Allah. Tapi kalau nggak ada Dinda nih, ya Allah, istriku yang tercinta, adem aja hati. Subhanallah, itu syirik. Bahasa kesyirikan nih, kalau ada antum nih, anak tenang betul. La ilaha illallah. Itu apa? Bahasa kesyirikan. Tidak boleh yang demikian kita ucapkan, ya kan? Kita alhamdulillah dengan hadirnya antum, dengan adanya antum. Tapi kita katakan bahwasanya Allah Jalla wa'ala yang membuat kita tenang, membuat kita bersemangat, membuat kita tersebut punya usaha ini, usaha itu, dan ikhtiar ini dan ikhtiar itu. Makanya hati-hati dengan ucapan, jangan sampai ucapan kita jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian termasuk juga syirik kecil adalah al-syirku fin niyat wal maqasid. Ini syirik yang berkaitan tentang masalah niatan. Berkaitan dengan apa? Masalah niatan dan tujuan. Itu biasanya berkaitan dengan hati dan kalbu. Secara zahirnya dia tidak melakukan perbuatan syirik. Tapi secara batinnya, dikarenakan niatnya, keinginannya yang ada di kalbunya, itu yang berkaitan dengan kesyirikan nanti. Seperti contohnya apa? Riya. Orang melakukan perbuatan riya, kita nggak tahu dia ini riya atau sum'ah. Tidak tahu kita. Dan kita tidak boleh menghukumi manusia itu ketika dia menyumbang 1 M misalnya. Riya dia di hadapan kita menyumbangnya. Nggak boleh, haram. Yang ada pada diri kita ini mendoakan mudah-mudahan si fulan yang menyumbang 1 M ini ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Makanya kan Rasulullah sempat marah kepada Usamah bin Zaid, ya, ketika berkaitan dengan masalah hati, ketika terjadi kecamuk perang pada waktu peperangan Khaybar pada waktu itu. Subhanallah, Usamah bin Zaid berduel dengan seorang musyrik kafir yang bernama Nuhaik, ya. Subhanallah, Usamah bin Zaid mampu untuk melumpuhkan Nuhaik ini. Ketika Usamah bin Zaid siap-siap mau mengeksekusi Nuhaik ini, si Nuhaik ini mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Subhanallah, Rasulullah melihat kejadian itu, atau dikabarkan tentang kejadian itu, dikabarkan ceritanya oleh sahabat Nabi SAW, gimana nih statusnya Nuhaik ini, gimana, muslim, apakah kafir dia? Subhanallah, Rasulullah SAW memanggil Usamah bin Zaid, ya Usamah, lima qataltahu, wahai Usamah, kenapa engkau bunuh dia? Bukankah dia sudah menyatakan iman dan Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Lima qataltahu, kenapa tetap engkau bunuh dia? Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu dikenakan takut akan pedangku. Hatinya tidak seperti itu ya Rasulullah. Kalbunya tidak seperti itu. Rasulullah marah kepada Usamah, ya Usamah, hala syaqaqta qalbahu, wahai Usamah, apakah engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang ada dalam hatinya? Allahu Akbar, ya Usamah, ittaqillah. Kita semua tidak tahu apa yang ada di kalbu dan di hati manusia. Kita ini cuma sanggup untuk menghukumi manusia secara zahir dan secara lahiriahnya. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
berarti muslim, mukmin dia tersebut. Adapun dalam masalah hatinya, kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitupun juga ketika kita melihat ada orang mungkin kelihatannya seperti riya atau mungkin seperti sum'ah misalnya. Tapi kita tidak bisa mendoa riya nih, bagi-bagi fulus di hadapan kita. Nggak boleh yang demikian. Yang ada pada diri kita husnudhan. Mudah-mudahan dia ikhlas. Dan kita mendoakan, semoga dia ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu dalam menyumbang ini. Nah ini kan masalah hati. Yang tahu keikhlasan seseorang itu siapa sih? Di Allah dan diri pelaku perbuatan amalan itu. Ya. Sedangkan kita ini tidak tahu apa yang ada di hati manusia. Makanya penyakit riya dan sum'ah ini berkaitan dengan masalah hati. Berkaitan dengan masalah apa? Hati. Ya. Dan itu yang diwanti-wanti oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 110, tepatnya ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, hanyalah seorang manusia, sama seperti kalian manusia juga. Cuma perbedaannya, aku ini diberikan wahyu oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang diwahyukan itu adalah sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, yaitu Allah Jalla wa'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, berkeinginan untuk ketemu dengan Allah Jalla wa'ala, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia tersebut melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya, dengan seorang pun dari makhluknya. Nah, kata-kata ayat ini ada dua hal yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, bahwasannya di ayat inilah yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amalan kita. Syarat diterimanya amalan kita itu cuma 2 I. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba. 2 I. Gampang kan menghafalkannya? I yang pertama ikhlas, I yang kedua ittiba. Ikhlas untuk siapa? Allah. Sedangkan ittiba untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, kata-kata amal saleh, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan, amal saleh di situ maksudnya amalan yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu amalan, jika amalan tersebut tidak ada contohnya dari Rasul, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka membuat amalan itu ditolak oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak diganjar pahala oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dalilnya apa? Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tapi amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kami tuntunkan, tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, kata Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini maksud daripada tafsir amal soleh yang ada pada surah Al-Kahfi ayat 110 ini. Kemudian kata-kata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita yang melakukan amal soleh tadi, amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, syarat diterimanya lagi adalah harus ikhlas. Ya. Kenapa? Karena satu amalan dia ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Atau kita ittiba, kita beramal Masya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi maaf, tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Harus ada apa? Dalam amalan kita supaya diterima oleh Allah Jalla wa'ala, ada ikhlas dan ada ittiba. Nah, para ulama tafsir di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah melakukan perbuatan syirik
dengan menyekutukan Allah, membandingkan Allah dengan seseorang dari makhluknya. Salah satunya adalah dari syirik, itulah berbuat riya dan sum'ah dalam ibadah yang dia lakukan. Subhanallah, tadi dia sholat ikhlas, Masya Allah. Tahu-tahu calon mertua ada di sampingnya, jadi tambah rapi lagi. Ada babe nih, ada abah nih di samping mertua nih. Subhanallah, tadinya subhanallah nggak ada apa-apa, nggak ada niatan untuk sedekah. Tahu-tahu hadir juga di kajian mempelai perempuan. Semangat deh. Tadinya nggak ada menunjuk wala apa. Siapa lagi yang mau menyumbang? Anak 5 juta Ustaz. Subhanallah. Padahal tadi nggak ada apa-apa. Berhubung ada harim calon ya mempelai perempuan, dia berucap seperti itu. Mantap nih kita punya suami nih, calon suami, ya kan, seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, ini syirik. Syiriknya kenapa? Karena riya dan sum'ah tadi. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan ini bagian daripada hadis qudsi, orang yang pertama kali nanti dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan pertama kali nanti dihisab di padang mahsyar kelak itu adalah para pelaku riya. Dibangkitkan seseorang yang subhanallah ketika di dunianya ini seakan-akan seperti membela Islam, berjihad di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Allah bertanya kepada orang tersebut setelah menunjukkan nikmat, bagaimana nikmatnya berjihad, nikmatnya berperang di jalan Allah Jalla Jalaluh, dan dia merasakan nikmatnya tersebut. Allah bertanya, "Syuk, untuk apa sih engkau berjihad?" Ya, kemudian dengan santainya dia tersebut menjawab, ketika disidang oleh Allah Jalla Jalaluh masih berbohong. Ya, fika ya Rabb, di jalanmu ya Rabb, untukmu ya Rabb, lillahi ta'ala aku melakukan ini. Kemudian kata Allah, kadzabta, bohong engkau. Engkau melakukan itu bukan karena aku, bukan lillahi ta'ala, walakin liyuqal annaka jari. Tapi engkau melakukan itu agar orang atau manusia menyebut engkau sebagai seorang pemberani, pahlawan, Masya Allah si fulan, ya, melakukan ini, membela itu, dan seterusnya. Berhubung engkau berjihadnya, berperangnya bukan karena aku, ya, riya engkau tersebut melakukan itu semua, maka aku pastikan aku lemparkan engkau ke dalam siksa api neraka. Dibangkitkan seseorang yang subhanallah rajin bersedekah, rajin berinfak, di dunia ini suka membantu orang, ya. Tidak ada satu masjid yang hancur kecuali dia bangun, Allahu Akbar. Tidak ada satu sekolahan kecuali dia berikan sedekahnya, Allahu Akbar. Ditampakkan nikmat tersebut kepada dia. Cuma Allah ingin bertanya, untuk apa engkau bersedekah? Untuk apa engkau berinfak? Kemudian orang tersebut di hadapan Allah Jalla wa'ala mengatakan, fika ya Rabb, untukmu ya Rabb, lillahi ta'ala aku melakukan itu semua. Kata Allah Jalla Jalaluh, kadzabta, bohong engkau. Engkau melakukan itu bukan karena aku, bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas, walakin liyuqal annaka jawad. Tapi engkau melakukan itu tujuannya tidak lain agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Masya Allah, fulan dermawan betul, muhsin dia, Masya Allah, ya, suka membantu, gak tegaan tuh lihat orang susah. La ilaha illallah. Itu pujian-pujian kita. Tapi berhubung engkau, kata Allah Jalla wa'ala, bersedekahnya, berinfaknya bukan karena aku, riya engkau melakukan itu semua, maka aku pastikan engkau dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Dibangkitkan seseorang yang subhanallah belajar ilmu, ya, kemudian mengajar, kemudian jadi imam, ya, Masya Allah qiraahnya, bacaannya, Allahu Akbar. Allah tampakkan nikmat bagaimana belajar ilmu, mengajarkan ilmu, menjadi imam sholat, membaca Al-Quran. Allah tampakkan nikmat-nikmat tersebut untuknya, ya. Tapi Allah bertanya, untuk apa engkau belajar din agama ini? Untuk apa engkau mengajar din dan agama ini? Untuk apa engkau menjadi imam sholat dan seterusnya? Kata dia, fika ya Rabb, di jalanmu, untukmu ya Allah, ikhlas, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong engkau. Engkau melakukan tersebut liyuqal annaka alim atau annaka qari. Engkau melakukan itu agar manusia menyebutkan engkau sebagai seorang alim, alim fulan, Masya Allah. Syuh ini, oh syekh besar ini. Oh ini alim besar. Pujian-pujian yang sering ada. Subhanallah, kadang orang yang gak pantas diberikan pujian itu diberikan juga. La ilaha illallah.
sehingga membuat dia besar kepala, besar badan. Nah, syekh kan. La ilaha illallah. Atau seseorang yang Masya Allah bagus suaranya, bacaannya, menjadi imam sholat. Masya Allah antum sholat, anak adem, khusyuk anak kalau antum yang sholat, imamin sholat. Ya kan, seperti itu. Suara anak kalau antum yang jadi imam kayak di Masjidil Haram. Kan sering di antara kita seperti itu. Kayak di Masjid Nabawi antum kayak Syekh Abdurrahman Sudais, antum kayak Syekh Su'ud As-Suraim, antum kayak Syekh Sulaim Budair, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ini hati nggak bisa. Iya juga ya. Ya kan? Nah, mulai itu sudah la ilaha illallah. Makanya hati-hati memuji. Ya Allah, janganlah kita ini suka memuji. Memuji yang wajar itu boleh. Tapi yang kelewat batas kadang, ya Allah, anak kalau antum yang nggak ngimamin sholat kayaknya nggak sholat. La ilaha illallah. Pujiannya kelewat batas sudah offset. Ya kan, seperti offset sudah seperti itu. Pujian yang nggak pantas yang demikian. Walhasil kita katakan itu semua adalah penyakit ria. Makanya Allahu Jalla Jalaluh menyindir mereka di dalam Al-Quranul Karim tentang para pelaku sholat, tapi mereka sholat dalam kondisi ria. Dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kok bisa orang melaksanakan ibadah sholat tapi dengan sholatnya dia celaka, padahal ibadah sholat ibadah yang sangat luar biasa agungnya. Ikhwan wa akhawati fid din azani wa azakumullah. Nanti kita ketika di padang mahsyar berkaitan tentang amalan kita ini, yang pertama kali dihisab tentang apa? Salat. Awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab di padang mahsyar min a'malihim, tentang amalan-amalan hamba ini adalah masalah salat. Subhanallah, tapi kata Allah Jalla Jalaluhu banyak di antara manusia ini celaka dikarenakan ibadah salat dia sendiri. Di antara sebabnya alladzina hum an salatihim sahun, mereka suka melalaikan ibadah salatnya sendiri. Al-Imam Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan kelalaian tersebut ada 3 hal. Ima dia tersebut tidak salat sama sekali. Dia enggak salat, dia tahu tentang kewajiban ibadah salat, tapi enggak mau salat. Ini orang yang celaka. Atau dia tersebut ya on and off, atau on and off, lagi asyik sholat nih, atau mungkin sebaliknya lagi dapat musibah. Kalau sudah dapat musibah dekat dengan masjid, ya kan, di pengajian paling depan nih. Subhanallah, ini muka-muka curhat nih habis ini nih. Ustaz, anak habis dimarahin harim anak, istri anak bini ngomel aja, nggak bisa kurang sedikit Ustaz. Ini sekarang nih anak tinggal di masjid Ustaz, diusir sama anak punya istri di rumah. Dekat tuh sama masjid. Subhanallah. La ilaha illallah, asyik sholat. Tapi kalau sudah musibahnya hilang, la ilaha illallah. Jangankan untuk sholat, hadir ke pengajian saja tidak, untuk nongolin muka tadi. Subhanallah, jangankan ikut pengajian, untuk sholatnya saja tidak. Kemana si fulan? Saat lagi asyik saat sudah. Iya kan? Ini juga termasuk celaka. Subhanallah, kadang sholat, kadang tidak sholat. Lagi dapat musibah sholat, lagi asyik, hilang musibahnya nggak sholat. Atau mungkin sebaliknya, lagi hati enak sholat, lagi hati nggak enak nggak sholat. Waliyadzubillah. Ini pun juga celaka akibat dari dia melalaikan ibadah sholat. Atau mungkin dia sholat, tapi sholatnya tersebut di luar waktunya. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, maghrib dikerjakan di waktu isya. Sholat juga, cuma mengakhirkan. Ini pun juga celaka, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian selanjutnya celaka mereka dikarenakan ibadah salat mereka itu apa? Alladzina hum yura'un. Salat yang mereka lakukan tersebut ria. Sekedar apa? Kalau kata bule, show off. Sekedar pamer doang. Ini lo gue, ini lo anak, ini lo unda, ya kan? Ini lo aku, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada keikhlasan sama sekali dalam mengerjakan ibadah dan amal soleh yang dia kerjakan. Termasuk juga kita katakan orang yang celaka dikenakan ibadah sholat tidak mau untuk menunaikan zakat. Subhanallah, hati-hati ya. Ini peringatan. Dia orang kaya, Masya Allah, hartanya sampai nisab dan haul. Sampai hartanya itu diceritakan kayak tisu. Comot ada lagi, ya kan? Seperti itu. Tapi nggak menunaikan zakat. Tapi sholat, Masya Allah, sholat.
Tapi satu, kalau sudah masalah fulus, nehi. Nggak ada ya masalah fulus, nggak ada udah. Hatta Allah yang mewajibkan nggak mau keluar. Padahal konsekuensi orang yang kaya itu apa? Dia harus apa? Berzakat, menunaikan rukun Islam yang ketiga. Kan seperti itu. Kalau kita nggak mau menunaikan zakat, jangan punya cita-cita jadi orang kaya. Saya kasih tahu dari sekarang. Ya kan? Jangan punya cita-cita menjadi orang kaya kalau tidak mau menunaikan zakat. Benar ini. Demi Allah ini benar, ya kan? Nah, kapan kita dianggap kaya? Ketika harta kita tersebut sudah sampai pada dua syarat. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Nanti next time kita bahas bulan Ramadan nanti. Untuk mengingatkan ya. Nah, sholat tapi nggak menunaikan zakat, itu akan mengganggu ibadah sholatnya juga nanti. Subhanallah. Tapi kita nggak bicara masalah zakat ya. Kita cuma ayat yang ke-6 berkaitan dengan orang yang riya. Dan ini sifatnya orang munafikin. Di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 142, orang yang suka riya, sum'ah dalam masalah ibadah, termasuk ibadah sholat, itu salah satu sifat orang-orang munafikin. Kata Allah Jalla Jalalu, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. So, orang-orang munafik itu pingin menipu Allah Jalla wa'ala. Kalau bahasa kita berhilah, helah-helah itu. Kan ada orang tuh sebagai tebusan dosa berhilah. Helah itu kan tipu menipu itu. Nah, orang munafik itu suka pinginnya menipu Allah kayak Allah nggak tahu saja apa yang ada di hati mereka. Munafik itu kan berbajukan keislaman, berbajukan keimanan lahiriahnya, tapi kalbunya, hatinya itu berbajukan kekafiran. Itu munafik. Mencoba untuk menipu Allah, Allah yang menipu mereka. Maksudnya Allah tahu tentang kondisi mereka itu seperti itu. Salah satunya apa? Kalau melaksanakan ibadah salat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan ibadah salat malas-malasan. Syuh, hati-hati nih. Kalau kita sudah didengarkan azan dari masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kok adzan lagi ya? Perasaan baru sholat tadi. Padahal subuh tadi. Lama banget sudah waktunya. Udah malas deh ke masjid. Padahal kita laki-laki nih. Malas ke masjid. Ya Allah, jangan-jangan ada sifat kemunafikan pada diri kita. Ya kan? Seperti itu. Subhanallah. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, Al-Ahmak As-Safih alladhi taraka salatal jamaah. Laki-laki ini hanya laki-laki yang dungu, yang bahlul, ya, yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kenapa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu? Hanya orang bahlul lah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang dungulah yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kenapa? Antum tahu pahala salat berjamaah berapa? 27. Semakin banyak jamaahnya semakin besar pahala yang kita dapatkan, ya kan? Subhanallah. Salat di rumah sah. Pahala yang didapatkan berapa? 1. Sekaligus dia berdosa dikarenakan meninggalkan salat berjamaah di masjid. Ana mau tanya sama antum. Ana menawarkan kerjaan sama antum nih. Syup ya akhi. Di sini ada kerjaan bagus nih. 2 tempat sekaligus mau menerima antum untuk bekerja di tempat tersebut. Gedung yang A, kantor yang A ini, itu gajinya 27 juta. Sedangkan kantor yang B, gedung yang B ini, gajinya cuma 1 juta. Antum pilih yang mana nih? Pilih yang mana, Pak? 27. Kalau sekiranya nih, di antara kita ini, milihnya yang 1 juta. Kita bilang apa dia? Ana nggak mau yang 27 juta, ana yang 1 juta aja. Kita bilang apa nih dia? Ya Allah si tambuk, ya la ilaha illallah. Ya kan? Otak lu kemana nih? 27 juta jelas, 1 juta. Anak tawaduk deh 1 juta doang. Ya Allah si tambuk, ya Allah ya Allah. Kan begitu? La ilaha illallah. Ya. Nah ini kadang kita subhanallah jelas pahalanya di masjid itu kan luar biasa. Kita malas deh ya, dia di rumah aja sama aja. Meskipun 1. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa tadi?
Subhanallah, hanya orang yang dungu, yang bodoh, yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jelas pahalanya banyak yang sangat luar biasa. Kok ditinggal? Sama halnya dengan permisalan yang saya misalkan tadi. Jelas ikhwan? Ini buat laki-laki nih. Kalau perempuan sih afdolnya sholat di mana? Di rumah. Nah, makanya kata salah satu komentar ulama, bahwasannya laki-laki yang masih suka sholatnya di rumah itu sudah memiliki sifat feminin, kewanita-wanitaan. Makanya kita lihat kadang ada yang melambai, sindang, ya kan, seperti itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya kan? Hati-hati, ya, hati-hati ini. Sholat di masjid, laki-laki kita ini, ya, laki-laki sholatnya di masjid, sholat yang 5 waktu tersebut. Walhasil, nah, itu sifat orang munafik. Kalau ada dalam diri kita ini masih sifat malas, ya kan, untuk sholat berjamaah di masjid, jangan-jangan ada titik, ya, kemunafikan dalam diri kita tersebut. Kemudian yura'unan nas, mau sholat kalau ada manusia untuk pamer, sekedar show off, sekedar mempertontonkan kepada manusia. Waliyadzubillah, ya kan? Makanya Rasulullah SAW di salah satu doa beliau SAW berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu daripada penyakit riya dan sum'ah ini. Allahumma inni a'udzubika minar riya'i wa sum'ah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit riya dan penyakit sum'ah, ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah riya, dan itu kategori syirik kecil. Kemudian selanjutnya termasuk syirik kecil juga, iradatul insan bi amali dunya. Seseorang melakukan amalan tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dunia. Ya. Beramal, beribadah tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Wal iyadu billah. Di dalam firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Hud ayat 15 sampai 16, Allah menyindir ini. Bagi mereka-mereka yang suka melakukan satu ibadah atau amalan tujuannya untuk dunia dan perhiasannya, Allah sampaikan. Dan mereka dalam kondisi yang mendapatkan hal itu, tapi tidak di akhirat kelak. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan sampaikan mereka. Allah akan sampaikan mereka tersebut untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya, dikarenakan amalan mereka itu niatannya untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya. Ya. Disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala yukhbiru anna man qasada bi amalihi al-husul ala matami'id dunya faqat fa inna Allah yuwaffiru lahu sawaba amalihi fid dunya bis-sihhati was-surur wa bil mali wal ahl wal walad wa hadha muqayyadun bil masyi'ah kama qala fi qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu menghabarkan kepada kita semua, orang yang melakukan amalan atau ibadah untuk tujuan mendapatkan perhiasan dunia atau berkaitan dengan perkara-perkara dunia, seperti misalnya dengan sholat bisa sugih, bisa kaya, iya kan? Dengan sholat supaya ada juga yang tertarik dari perempuan ini setelah ditolak sekian banyak wanita misalnya, dengan sholat supaya punya anak, ya, atau tujuan dunia yang lainnya untuk mendapatkan dunia. Gak ada niatan untuk mendapatkan akhirat. Ingat, kita beribadah ini perintahnya Allah Jalla wa'ala. Tujuan kita apa? Untuk mendapatkan akhirat. Adapun yang lainnya, mungkin Allah mengayakan kita, Allah memudahkan dalam kehidupan kita dan seterusnya, itu cerita yang lain kita katakan. Tapi tujuan kita untuk melakukan ibadah ini untuk apa? Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai tujuan kita beribadah, beramal soleh sebatas untuk mendapatkan dunia, ya kan? Pingin berangkat haji atau umrah, pingin punya anak. Loh,
nggak ada niatan untuk dapat akhirat, untuk mensempurnakan rukun Islam, itu juga iya Ustaz, cuma yang penting dapat anak dulu deh. Nah itu kan sudah niat yang salah. Kita berharap, iya, kita awal mula hukumnya itu untuk mendapatkan ya akhirat, itu yang paling penting. Ya, keikhlasan yang kita jaga. Karena Allah memerintahkan kita berhaji, dikarenakan kita sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial, maka kita wajib untuk apa? Berhaji. Tapi jangan sampai tujuan kita yang utama itu hilang, dikarenakan tujuan yang nomor 16 tadi. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, famin dzalikal amal salih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillah min sadaqatin wassalatin wasilatin wa ihsanin ilan nasi wa tarki dzulmin wa nahwa dzalik mimma yaf'aluhu al-insan aw yatrukuhu khalisan lillah. Di antara amal saleh yang dimaksudkan pada ayat tersebut yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia, dia mengerjakannya ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, berkaitan dengan sedekah, dengan salat, silaturahim, kemudian berbuat baik kepada manusia atau meninggalkan kezaliman dan aniaya, ikhlas dia itu semua karena Allah. Lakinnahu la yuridu sawabahu fil akhirah. Tapi dia mengerjakan sedekah, salat, silaturahim, berbuat baik kepada manusia, meninggalkan kezaliman, ya, bukan dikarenakan tujuan dia untuk mendapatkan pahala akhirat. Ini kesalahan. Cuma berkaitan dengan perhiasan dunia saja yang didapatkan. Innama yuridu ayyujazihallahu bihifdzi malihi wa tanmiyatihi. Dia melakukan salat, sedekah, zakat supaya apa? Supaya Allah menjaga hartanya, supaya Allah mengembangkan hartanya. Ya kan seperti itu. Ya. Makanya kan ada dulu seseorang yang semua supaya kaya banyak sedekah ya. Antum pingin kaya, sedekah. Jualannya sedekah terus. Nah sekarang nggak laku lagi tuh jualan itu. Ya kan? Berubah. Nggak laku. Subhanallah ikhwan, akhwat. Syuk. Jangan sampai nanti kita, Ustadz, anak sudah sering sholat duha. Katanya kalau sholat duha terus bikin kaya. Buktinya anak masih miskin, masih fakir. Salah nggak? Salah. Dia sholat duha tujuannya pingin kaya, nggak bakalan dapat. Tujuan kita sholat duha itu untuk mendapatkan pahala akhirat. Makanya ikhlas. Ini kan ikhlasnya ada, cuma tujuannya itu loh. Nah, sholat deh, sholat qobliyah ba'diyah deh. Tujuannya supaya rumah yang di sebelah laku deh. Ya kan seperti itu. Supaya bisa diizinkan sama istri kawin lagi misalnya kan. Misalnya begitu ya kan. Supaya terbuka nih. Istri yang pertama ini bagaimana supaya terbuka deh. Sholat deh, tahajud banyakin. Nggak ada Pak. Yang ada tambah seram istri kita. Jadi Nyonya Menir. Lu mau ngapain? Nyawa bang, sudah jadinya ikam, jadinya kakanda, jadi ya, palui aja nyebutnya begitu. Subhanallah. Ya kan? Nggak ada sudah. Tujuan akhirat. Ya. Tujuannya lagi wahibdu ahlihi wa iyalihi. Dengan salat ini bisa menjaga keluarga, menjaga anak, istri dan lain sebagainya. Au idamatun ni'mah, supaya nikmatnya terus didapatkan. Itu tujuan dia. Wala himmata lahu fi talabil jannah wal harab minan nar. Tidak ada niatan dia melaksanakan ibadah salat, zakat, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya itu untuk mendapatkan surganya Allah dan terhindar dari siksa api neraka. Yang penting dengan sedekah ini dapat fulus lagi nih dari Allah. Kan begitu tujuannya. Ini pun juga termasuk apa? Syirik kecil, hati-hati. Ya, Allah sampaikan kepada tujuan mereka tersebut. Tapi kata Allah Jalla wa'ala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Tapi berhubung dia tersebut beribadahnya meskipun ikhlas untuk Allah, tapi tujuannya tersebut untuk mendapatkan perhiasan dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak berkaitan dengan pahala akhirat. Illanna, kecuali siksa api neraka. Wal iyadu billah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan apa yang dia perbuat gugur pahalanya karena tujuannya tersebut subhanallah untuk dunia. Sudah dapat anak nih nggak sholat lagi. Ya kan begitu banyak.
Subhanallah, sudah dapat keinginan dia, rumah yang di sana memang sudah laku, nggak sedekah lagi. Tadi rajin setiap hari sedekah. Subhanallah, sudah laku Ustaz, jadi berhenti dulu sedekahnya. La ilaha illallah. Nah itu kan banyak manusia-manusia seperti itu. Termasuk juga ngaji. Ketika lagi dapat musibah nih, daripada masih ruwet pikiran, ahsan ke kajian deh. Boleh saja seperti itu, tapi Bapak, Ibu, tanamkan keikhlasan. Tujuan kita mengaji ini, taklim ini selain ta'amuk dan tafaqquh fid din, juga tujuan kita untuk mendapatkan pahala akhirat. Percuma antum dengan mengaji ini, paling mungkin ada di antara kita nanti yang dipekerjakan atau dapat kerjaan, nanti mungkin dari sini dapat bisnis atau dapat order dari teman-teman sejawat ikut pengajian. Jangan itu tujuannya. Nggak ada pahalanya nanti di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Dan itu termasuk apa? Syirik kecil, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fahada yu'ta sawabu amalihi fid dunya. Pahala dia di amalan dia tersebut di dunia Allah berikan, Allah perkenankan, dia dapat anak, dia bisnis dia sukses dan lain sebagainya. Tetapi walaisa lahu fil akhirah nasib. Tapi di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia tersebut lakukan. Waliyadzubillah. Nah, ini pun juga termasuk apa? Amalan daripada perbuatan syirik kecil. Perbuatan daripada syirik kecil. Termasuk juga syirik kecil adalah musabbatud dahri, sabbud dahar. Ya, mencaci maki apa ya? Alam atau berkaitan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan makhluk Allah Jalla Jalaluh. Ya. Seperti seseorang mencela angin, ya ada angin nih, jangan-jangan celaka dan seterusnya. Ini gara-gara ini nih, gara-gara topang ini dan seterusnya. Nah itu yang tidak dibenarkan. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Subhanallah. Mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu ceritakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, tidak lain kehidupan kami ini ya di dunia ini adalah bisa mati dan bisa hidup. Dan tidak bisa yang membinasakan kita, tidak ada yang bisa untuk membinasakan kita kecuali ad-dahr. Ad-dahr ini sebagaimana disebutkan di sini adalah la yubnina illa mururil layali wal ayyam. Tidak ada yang sanggup untuk mematikan kita dan mewafatkan kita kecuali hari-hari yang kita lewati ini. Jadi sebab kematian ini dikenakan sebabnya ini, sebabnya itu. Tidak mengembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Panasabul ihlaq ila dahr ala sabil dzam lahu. Dan dia menasabkan kehancuran, kebinasaan itu kepada alam semesta ini. Kepada malam hari, kepada siang hari, atau kepada sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tujuannya apa? Untuk penghinaan kepada alam ini, ya, kepada alam ini atau kepada kehidupan ini. Dan padahal kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, la tasubbud dahar fa inallahu wad-dahar. Janganlah kalian mencaci maki keadaan, janganlah kalian mencaci maki kehidupan ini, karena sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan angin, menciptakan bumi, menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, ketika mereka menghinakan sesuatu yang berkaitan dengan musibah yang menimpa dia, seperti misalnya dia sakit dikarenakan ada apa? Ada udara yang tidak bagus misalnya, ya, pancaroba dan seterusnya, dia menyalahkan, oh gara-gara angin ini, gara-gara binatang ini, gara-gara makhluk ini dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sifat kesyirikan, dan syirik ini hukumnya syirik apa? Syirik kecil. Itu yang terjadi pada orang-orang zaman dahulu dan zaman sekarang pun juga masih ada. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah,
Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, bahwasanya di sini mengganggu tentang masalah tauhid. Ketika seseorang mencela kehidupan, mencela apa yang Allah Jalla Jalaluhu ciptakan berkaitan dengan abad dan kehidupan ini, itu menghilangkan ketauhidan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hanya Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kebaikan, dan hanya Allah Jalla Jalaluhu yang mencegah segala bentuk keburukan. Jadi kita kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai kita merasa, oh sebab ini, sebab itu. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Yang kelima, termasuk syirik kecil juga dengan ucapan kita dengan menggunakan kata-kata kalau. Kalau saja antum begini nih, nah ini nanti begini. Padahal sudah terjadi. Ya, jika atau kalau ya. Jika kalau enggak. Ya kan kadang kita nih. Kenapa sih kok jadi begini? Enggak begini-begini sebabnya. Nah, kalau inti begini, kalau ikam begini, nah kada ceminipang kejadiannya. Nah, itu kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu cuma kita bilang apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan, sudah. Kita nggak bisa, udah jangan dibilang kalau sudahlah. Nah sekarang ini gimana caranya? Jangan terlambat gimana? Antum pagi-pagi jalan, ya kalau takut macet 2 jam sebelumnya. Ya kan seperti itu, sudah diwanti-wanti. Tapi kalau sudah terjadi juga, ya gara-gara lu terlambat nih, coba saja. Kalau saja kamu 2 jam sebelumnya kan sudah sampai ke sini. Nah ini kan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Kenapa? Ini kata Nabi SAW, kata-kata lau itu membuka amalan syaitan. Membuka apa? Amalan syaitan. Ini yang kita khawatirkan. Makanya di sini orang-orang musyrik juga ya mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Bahwasannya orang-orang muslim ya, orang-orang muslim pada saat peperangan Uhud pada waktu itu, orang-orang muslim pada saat peperangan Uhud, dianulir, salah baca. Taib. Orang-orang muslim pada waktu peperangan Uhud, ketika itu kan sebenarnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Karena kalau kita melihat dari sejarah perang Uhud tersebut, ya, bahwasannya awal mulanya kan kaum muslimin yang menang itu. Rasulullah kan mengatakan kepada 70 pasukan yang ada di Bukit Rumah, ya kan? Yang dipimpin oleh sahabat Jalil Abdullah bin Jubair waktu itu. Kata beliau kepada sahabat yang 70 tersebut, "Syub, jangan antum turun dari Bukit Rumah ini. Ya. Kalian mendapatkan kita menang ataupun kalah. Jangan turun hatta kalian melihat kita ini sudah dimakan oleh burung bangkai." Syub, sampai Rasulullah berwanti-wanti seperti itu, Syub. Sampai burung bangkai makan kita sekalipun, ya, jangan kalian turun kecuali ada instruksi dari Nabi SAW selanjutnya. Ini pesan yang luar biasa kan? Allahu Akbar. Pada waktu itu tahun ketiga, kaum musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam, ya melihat nih gimana strateginya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Akhirnya ketika datang musyrikin, ya, kemudian pasukan rumah yang ada di Bukit Rumah ini, yang ada di sekitar pegunungan Uhud itu, memanahin pasukannya Khalid bin Walid. Banyak dan terdesak. Dan Khalid mengatakan kalau kita terus maju kita pada mati semuanya. Gimana caranya? Subhanallah, Khalid bin Walid meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan masalah barang-barang yang mereka miliki. Apapun yang ada di pungguk onta, menggoda kaum muslimin yang ada di Bukit Rumah tersebut. Tadinya masuk dari arah barat, dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Khalid bin Walid menyuruh pasukan itu untuk mundur. Mereka berputar arah ke sebelah timur. Dipikir oleh kaum muslimin yang 70 orang tersebut bahwasannya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tersebut sudah mau meninggalkan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Sudah dianggap kalah. Allahu Akbar, mereka tergoda dengan ghanaim, harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik. Abdullah bin Jubair mengingatkan, "Syuf, ingat pesannya Rasulullah. Jangan turun sampai ada
perintah dari Nabi SAW, instruksi dari Nabi SAW. Tapi mereka, kita sudah menang, kita sudah menang. La ilaha, ingat pesannya Rasulullah, hatta pasukannya Rasulullah yang ada di bawah tersebut dimakan oleh burung bangkai, jangan kita turun. Tapi mereka tetap tergoda, turun juga. Sampai pada akhirnya Khalid bin Walid dari arah timur memasuki atau mendaki yang namanya Bukit Rumah. Dulu Bukit Rumah masih tinggi, sekarang sudah erosi. Kalau antum nanti ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah, cobalah ziarah ke Uhud sana nanti. Ya, di situ ada syuhada Uhud, termasuk sesuatu yang sangat disyariatkan untuk kita kunjungi, ya. Nah, Bukit Rumah dulu tinggi, ya kan? Sekarang sudah erosi, sangat mudah untuk kita naik. Dulu susah seperti itu. Subhanallah, pasukan Khalid sudah ada di atas di Bukit Rumah tersebut. Khalid dan pasukannya tinggal memanahin kaum muslimin tersebut. Termasuk yang meninggal, yang masih berada di atas itu beberapa orang, termasuk Abdullah Jubair, meninggalnya di atas. Sedangkan yang lainnya tersebut meninggalnya di bawah. Sampai-sampai pada waktu itu Rasulullah kan diisukan meninggal dunia. Nah kan oleh syaitan diisukan meninggal dunia. Sahabat makin down lagi, udah. Ya Allah, Rasulullah meninggal dunia. Allahu Akbar, meninggal dunia. Ya kan? Subhanallah. Sampai pada akhirnya ya Rasulullah selamat, tapi gigi seri Nabi SAW yang depan patah, berdarah-darah Nabi SAW. Sempat terucap dari Nabi SAW, kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum. Bagaimana satu kaum akan sukses, akan berjaya kalau mereka itu melukai dan mencelakakan Nabi mereka. Turun ayat menegur Nabi SAW. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim. Ya, bukan urusan engkau wahai Muhammad. Mereka nanti bisa bertaubat, mereka tersebut bisa diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Bisa. Ternyata benar. Di tahun 7 Hijriyah ada 3 orang pembesar, salah satunya Khalid bin Walid masuk Islam. Hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Dan Khalid bin Walid mendapatkan hidayah itu sejak peperangan Uhud tahun ketiga Hijriyah tersebut. Iya kan? Subhanallah. La ilaha illallah. Terselamatkan Rasulullah. Sampai sahabat ini menjadi tamengnya Rasulullah, dipanahin tetap sambil dibawa Rasulullah dengan cara apa, diangkat bagian tangannya tersebut dengan beberapa sahabat, dinaikkan di atas kuda supaya kuda itu berlari kencang untuk mengarah ke kota suci Madinah, ya kan? Subhanallah, terselamatkan. Allahu Akbar. Nah, ketika mereka sudah kumpul di mana? Di Madinah tersebut. Coba kalau kita begini, ya kan? Coba kalau taat. Kalau kita begini. Nah, ini ucapan. Yaquluna, kaum muslimin mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 154. Jika sekiranya kita ini mentaati perintahnya Rasulullah SAW, kita nggak bakalan terbunuh ini. Mereka ini tidak bakalan terbunuh. 70 orang sahabat terbunuh pada waktu itu. Ya kan, termasuk siapa? Pamannya Rasul yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kata-kata lau ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW dengan ucapan apa? Gaddarallah ma syaa fa'al. Ketika sudah terjadi itu, jangan sudah berkata kalau saja kamu begini. Ya, seperti itu. Biasanya tuh anak sama ayah sama orang tua sama anak. Coba ikam kawinon itu dulu. Ikam kada ceminina. Nah, ya kan itu ya. Nah, itu sudahlah bah. Gaddarallah ma syaa fa'al. Berarti jodohnya cuma sampai sekian saja nih. 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Nah, berarti ulun disuruh kawin lagi nih sama Allahu Jalla wa'ala. Cari yang bungas lagi, yang salehah lagi, yang lebih ini lagi, yang lebih itu lagi. Sudah gaddarallah ma syaa fa'al. Nah, kalau kita masih suka kalau saja, nah itu berarti kita telah jatuh ke dalam kesyirikan, tapi syiriknya sebatas syirik kecil. Baik, selesai kita dari pembahasan tentang masalah syirik kecil ini. Nanti insya Allah ketemu yang akan datang, kita masuk kepada pembahasan tentang masalah ciri khas daripada amal soleh yang ketiga, yaitu ayyakunal amal mutabiqan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? Ikhwan wa akhwat, abah dan ibu, ada pertanyaan? Ustadz, bagaimana hukum bersumpah selain Allah namun menggunakan kata kerja seperti demi cinta, demi rindu, demi buktiku? Apa ini? Ini orang yang suka penyair ini. Rupanya masih ingat lagu-lagu sama musik-musik nih orang ya. Jangan, sudah taubat dari yang namanya musik. Taubatan nasuha sudah.
Ya, say goodbye to musik ya, selamat tinggal sudah. Nggak boleh ini. Tidak dibolehkan demi kehidupanmu wahai Dinda. Kalau demi aduh, duitnya aja kata Dindanya kan seperti itu paling. Ya Allah ya Rabb. Apakah bila kita berdoa meminta istri meminta istri mau kawin lagi rupanya nih, termasuk meminta dunia dengan perhiasan dunia? Kita katakan tidak. Kita boleh minta rumah, boleh minta tanah, boleh minta istri, boleh minta anak, boleh. Cuma yang perlu diperingatkan, ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan akhirat. Jangan kita sholat agar Allah Jalla Jalaluhu melakukan rumah ini. Kita mau melakukan ibadah haji agar punya anak. Kita mau melakukan ibadah umroh agar apalah misalnya yang berkaitan dengan dunia. Setelah dunia kita dapatkan, kita selesai juga biasanya melakukan ibadah itu. Iya kan? Ya coba ikam sedekah nih, banyakin sedekah. Loh apa emang hubungannya? Tujuan kita sedekah itu tidak lain apa? Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu, agar kita, akhirat kita nanti kita dapatkan seperti itu. Tapi kalau orang beribadah, beramal cuma tujuannya dunia, wal iyadu billah. Ya, kita nggak dapat apa-apa, ikhwan. Dunianya kita dapat, Allah janjikan dapat kita keinginan dunia. Tapi apa? Akhirat yang kita dapatkan. Tapi meminta kita agar kita mendapatkan suami yang soleh atau istri yang solehah, anak yang solehah, itu dianjurkan. Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, pernah menjadi khadim, pembantunya Nabi SAW. Berapa tahun? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya, ikut bersama Rasulullah SAW umur 8 tahun. Berarti umur 18 tahun keluar dari rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ibunda Anas yang bernama Ummu Sulaim, yang nama aslinya itu adalah Umaysah atau Umaysah, ya, itu meminta kepada Rasulullah juga untuk mendoakan Anas. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Anas bin Malik mau keluar dari rumahnya Rasul untuk meminta izin berniaga sendiri, berdagang sendiri, Anas bin Malik mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, direstui oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Anas, apa yang engkau inginkan? Ya Rasulullah, aku ingin kaya. Berarti apa? Boleh nggak minta kekayaan? Boleh. Kata Rasulullah, apa yang engkau inginkan lagi wahai Anas? Aku ingin punya banyak anak ya Rasulullah. Orang kalau sudah kaya raya, ya otomatis kan ingin mencari pasangan hidup. Kenapa ada pasangan hidup? Supaya apa? Punya keturunan. Supaya ada harta yang diwarisi kepada anak keturunan tersebut. Coba kaya raya, cuma hidup membujang aja sendirian. Siapa yang enak nanti? Saudara sekandung enak, atau nanti keponakan-keponakan yang pada enak semuanya. Kan seperti itu. Kemudian apalagi ya Anas yang engkau inginkan lagi? Ya Rasulullah, aku ingin panjang umur. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian doa tersebut menjadi amalan Anas bin Malik. Doanya apa? Doa yang ada tuh di bukunya Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Doanya apa? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fima a'taitani wa abtil hayati fi ta'atika wa ahsin akhlaki wa a'mali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah, dan perbanyaklah anak-anakku ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anakku. Ya Allah, panjangkanlah umurku di dalam ketaatan kepadamu. Boleh minta panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, perbaiki seluruh akhlakku ya Allah, dan perbaiki amalanku ya Allah. Dan ya Allah, ampuni dosa-dosaku sekiranya aku ada khilaf dan salah dalam memperoleh harta yang aku miliki sekarang ini. Ya Allah, maafkanlah aku dan ampuni dosa-dosaku ya Allah, sekiranya aku ada khilaf dan salah dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anakku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, sekiranya aku ada khilaf dan salah dalam bermuamalah kepadamu dan bermuamalah kepada manusia. Akhirnya Anas bin Malik mendapatkan nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Doanya Rasul untuk Anas bin Malik diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menjadi orang yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Bahkan kekayaannya itu sebanding dengan sahabat-sahabat yang kaya. Siapa sahabat-sahabat yang kaya?
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, 10 orang sahabat yang masuk surga itu 7 apa 8-nya orang kaya semua. Subhanallah. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah anak, Allahu Akbar. Anas bin Malik itu keturunannya banyak. Kalau digabung-gabung nih semua, anak, cucu, cicit ya, apa buyut? Kalau bahasa Banjar, buyut ya. Apa cicit? Cicit ya, yang bahasa Indonesia aja, cicit. Ya, itu kalau digabung-gabung 100 lebih. Anas bin Malik ini kan orang yang suka melaksanakan puasa Senin Kemis. Dan anak cucunya dianjurkan juga untuk puasa Senin Kemis. Kalau buka puasa, ngundang anak, cucu, dan cicit. Makanya kata Anas bin Malik, kalau hari Senin sama hari Kemis, rumah kayak pasar. Subhanallah. 100 lebih. Ya, subhanallah, ngapalin gimana ya? Ini anak si ini, anak si siapa namanya, ini dari istri yang mana misalnya kan? Antum jangan tanya, harimnya berapa Ustadz, istrinya ada berapa? Jangan, ada ibu-ibu nih, saya nggak enak hati. Ya. Yang jelas banyak anaknya. Kemudian panjang umur, dikasih panjang umur. Ada yang mengatakan 93 tahun meninggal, ada yang mengatakan 97, ada yang mengatakan 107. Lumayan kan? Kita belum tentu sampai segitu. 70 aja belum kira, kita nggak tahu. Mudah-mudahan panjang umur semua dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau panjang umur misalnya 100 tahun, subhanallah, si ini udah meninggal, si itu sudah meninggal, si itu sudah meninggal. Kita sohiban sama siapa, teman sama siapa? Masa sama yang anak-anak kecil, ya Allah, nggak nyambung banget. Ya Allah, si aki-aki. Ya kan, seperti itu. Nggak enak juga, makanya kalau orang tua itu, kalau sudah pada temannya, sohibnya pada meninggal itu, kadang maklumin. Kadang ada rada-rada ya ketidakenakan hati ya. Saya tidak mengatakan stres, ketidakenakan hati. Makanya suka bersarik-sarik kadang. Ya. Apa istilahnya itu? Baper banget. Baper apa tuh baper? Bawa perasaan banget ya kan, subhanallah ya. Seperti itu, maklumin orang tua seperti itu sudah. Jangan kitanya nih disariki lagi orang tua seperti itu. Jangan, sudah. Ya bah, hendak apa bah? Nasi goreng. Kita tukarkan nasi goreng. Subhanallah, sudah nasi goreng datang nih. Anak ada pesan nasi goreng, anak pesan mie goreng. Ya kan, lain lagi sudah. Ya udah maklumin, beliin juga sudah sekalian ya. Jangan sudah ya. Subhanallah. Tapi walhasil itulah Anas bin Malik. Berarti menunjukkan minta berkaitan dengan dunia, boleh tidak? Boleh. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagut? Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, dan hindarkanlah kami ini dari siksa api neraka. Ya kan, berarti menunjukkan minta masalah dunia dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi ya, jemputan sudah memanggil nih. Antum sih terlambat ya. Kita katanya sampai jam 9:30 apa jam 10? Berhubung ada kejadian sampai jam 10 tadi ya. Insiden biasa itu. Taib. Hampir sama pertanyaannya. Ustadz, kita baru belajar tentang sunnah, tapi kita sudah belajar sunnah, tapi masih suka melalaikan waktu. Kumpul-kumpul, kongko-kongko, leha-leha, sering berkumpul untuk makan sampai tengah malam, dan yang dibicarakan hal-hal yang aneh-aneh dan tidak bermanfaat. Kadang sambil tertawa terbahak-bahak, sehingga tidak ada lagi rasa takut dalam diri, dan mereka menyangka sudah merasa aman karena berada di kampung orang-orang yang sudah belajar sunnah. Apakah kadang kita harus menjadi asing walaupun di dalam lingkungan ikhwan kita sendiri? Tentu kita katakan di sini. Pertama, kalau kita berkaitan dengan kongko-kongko, kumpul-kumpul, kalau tujuannya maslahat, kebaikan seperti kumpulnya kita sekarang ini kebaikan, bagus buat kita. Tapi kumpul-kumpulnya tidak bermanfaat, itu yang tidak baik buat kita. Tidak baik buat pikiran, tidak baik buat hati, termasuk apalagi tentang din dan agama. Nah, apalagi kan kita sudah alhamdulillah tidak terasing lagi.
Awalnya sih asing banget, subhanallah berjenggot di atas mata kaki, ya kan? Apalagi yang wanita, ada yang bercadar, ada yang masya Allah jilbabnya, masya Allah panjang-panjang. Kadang kalau keluar kan terasing, karena memang bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Asal mula Islam datang ketika Rasulullah membawa gharib, asing, aneh, bahkan dianggap gila Nabi SAW, dan akan kembali asing lagi, subhanallah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, alhamdulillah asyik. Dulu awal-awal waktu lulus dari Madinah, ya Allah sedikit doang, kadang kita ini nggak enak hati juga, kadang kan manusiawi. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala, dakwah sunnah ini menyebar kemana-mana. Nah kita kadang kan berhubung sudah belajar, kadang masih terbawa oleh sifat-sifat di masa lalu. Kongko-kongko sampai tengah malam, sampai kadang dikuncin oleh istrinya, nggak boleh masuk lagi rumah, kan seperti itu. Nah kebiasaan seperti itu masih dibawa, padahal sudah belajar, sudah anak 10, ya kan? Nah cukuplah kita ini usahakan manfaatkan waktu. Kalau toh habis Isya itu kita kumpul dalam kebaikan. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada maslahahnya, tidak ada manfaatnya, lebih bagus ditinggalkan. Makan-makan sih halal, subhanallah, orang undang kita makan, ya kita datang. Tapi tujuannya untuk makan-makan itu apa? Kalau cuma sekedar isinya gosip and gosip, gibah, lagi ke gibah yang lain, ini yang tidak boleh. Usahakanlah kumpulnya kita itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan untuk meningkatkan kualitas Islam kita dan din kita. Nah itu yang zain, yang Masya Allah. Jadi kumpul-kumpulnya itu kategorinya apa? Ada manfaat apa tidak ada manfaat? Kalau tidak ada manfaat, tolong ditinggalkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan lanjut lagi tentang tafsir surah Al-Asr ini lain kesempatan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang di dalam ketaatan, sehingga bisa bersua dan bertemu lagi insyaallah biiznillah. Insyaallah saya sudah janji sama Ustaz Ahmad Zainuddin setiap minggu kelima insyaallah ada di Banjar. Insyaallah. Doanya antum lah semua, dimudahkan segalanya, diberikan kesehatan, kemudahan. Terus semangat untuk berdakwah, karena berdakwah ini sampai matilah, seperti itu. Baik, maaf lahir batin jika ada khilaf dan salah, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan apa yang kita lakukan di pagi hari ini sebagai amal soleh kita dan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluhu di padang mahsyar. Walafu minkum, maaf lahir batin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.